Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia, Alexander Prusov, dan Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo disambut hangat Wakil Perdana Menteri Manturov, tawa dan sapaan hangat. Setelahnya Presiden Prabowo lanjut menyelami satu persatu pejabat pemerintah Rusia dan pejabat dari pemerintah Republik Indonesia yang menyambut di bandara. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan sebagai pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 pada Jumat mendatang. It's bad days because if you have confidence vote in the parliament. Ya, sebelum tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto transit di Praha, Ceko. Dalam kesempatan tersebut, pemirsa, Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala mendatangi hotel tempat Prabowo singgah. Kedatangan Perdana Menteri Ceko disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di lobi hotel di Praha. Teddy pun mendampingi Peter untuk bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan ini, Peter mengapresiasi kehadiran Prabowo di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia. Peter pun turut mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun silam. Pertemuan antara kedua menjadi harapan agar hubungan Indonesia-Ceko semakin erat di masa mendatang. Thank you. Confidence voting in parliament and I have to be there, so. Ya, sementara itu pemirsa, pemimpin Republik Korea Utara Kim Jong-un menyambut Kepala Keamanan Rusia Sergei Shoigu bersama dengan delegasi Dewan Keamanan Federasi Rusia di Pyongyang pada Selasa waktu setempat. Keduanya bertemu untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi menjelang perayaan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Republik Demokratik Rakyat Korea dan Federasi Rusia. Menurut laporan media, Shoigu tiba di Pyongyang atas instruksi khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang merupakan bagian dari kunjungan ketiga ke Republik Korea Utara dalam 3 bulan terakhir. Perwakilan Rusia dan Presiden Korea Utara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara yang mengatur bantuan timbal balik jika terjadi serangan pihak ketiga. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tiba-tiba meninggalkan KTT G7 di Kananaskis, Kanada, Senin siang waktu setempat. Presiden Donald Trump mempersingkat kunjungannya untuk kembali ke Gedung Putih setelah ketegangan meningkat antara Israel dan Iran. Presiden Donald Trump meninggalkan Kanada dengan menggunakan helikopter Marine One yang lepas landas dan meninggalkan KTT G7 yang tengah berlangsung di Kananaskis, Kanada. Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Donald Trump meninggalkan KTT lebih awal dikarenakan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Hal ini terjadi saat banyak laporan media menduga bahwa Trump mungkin akan melancarkan serangan terhadap Iran.